Sejak kamu ingin merebut ramuan, kita sudah tidak bisa didamaikan. Menghadapi ancaman Xia Bakuan, Qin Yichen tidak tergerak. Dia berbentuk seperti seberkas cahaya hitam, melewati hujan cahaya yang indah, dan pukulan yang mematahkan pedang raksasa itu langsung menghantam yang pertama. Qin Yichen, kamu akan membayarnya. Xia Liang akan membalaskan dendamku. Kamu tunggu, akhirmu akan berkali-kali lebih buruk dariku. Pada saat yang singkat ini, rambut Xia Bakuan berdiri tegak, tetapi, mengetahui dia meninggal, menatap Qin Yichen dengan ganas, meraung dengan kejam. Bang! Raungan Xia Bakuan baru saja jatuh, dan tubuhnya meledak di bawah pukulan keras ini, berubah menjadi kabut darah. Sepotong antara langit dan bumi ini juga perlahan-lahan menjadi tenang. Di kejauhan, melihat gas hitam berangsur-angsur berkurang, dan siluetnya terbuka, mata indah Qiao Yue penuh dengan warna yang mengejutkan. Bagaimana dia tidak berharap bahwa Qin Yichen mampu melawan Xiaba? Dia bahkan tidak menyangka bahwa di bawah serangan kekuatan penuh Xiaba di tahap tengah, Qin Yichen masih bisa membunuhnya. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Tidak heran, pembangkit tenaga listrik seperti Liu Yun dan bahkan Li Yuanba akan mengikutinya dengan rela. Panggil. Meskipun para pengawal telah mundur, emosi kekerasan masih menghantui hati Qin Yichen, memengaruhi pikirannya dan menetap untuk waktu yang lama. Gas hitam ini terlalu sombong. Jika bukan karena Qin Yichen di dalam tubuh dengan jiwa naga dari segudang kejahatan tidak akan menyerang, saya tidak akan berani menggunakan 10.000 pelindung dewa ini. Meski begitu, gas hitam masih memiliki pengaruh yang cukup besar padanya. Pergi. Qin Yichen tersenyum pahit pada Qiao Yue, yang memandang dirinya dengan malu-malu, dan pergi. Pasti menakutkan, bukan? Di area sekitar Antiquity Battlefield, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik merumput ke arah yang sama dengan kecepatan yang sangat cepat. Semua pembangkit tenaga listrik ini adalah jenius dari dinasti besar. Suatu malam di lingkaran dalam, jumlah orang jenius ini tidak diragukan lagi jauh lebih kecil daripada saat mereka pertama kali masuk, tetapi sebagian besar orang yang tersisa tidak lemah. Oleh karena itu, tidak terlalu lemah selama sapuan. Qin Yichen juga dengan cepat mendekati tanah warisan setelah pertemuan pembangkit tenaga listrik ini. Kalau begini terus, kamu seharusnya bisa sampai di sana pada sore hari. Qin Yichen berbisik saat merasakan mendidihnya True Origin antara langit dan bumi. Di belakangnya, kulit Qiao Yue agak kusut. Sejujurnya, dia memasuki Antiquity Battlefield dan tidak pernah berharap untuk menyelamatkan hidupnya. Untuk apa yang disebut warisan, dia tidak mengharapkannya. Dia juga telah melihat perubahan di masa lalu. Dan itu pasti akan menarik orang-orang seperti Qiao Linlang dan lainnya tanpa dinasti selatan, yang juga paling dia khawatirkan. Menurutku, Liu Yun seharusnya sedang menunggumu saat ini. Jika Anda merasakan kekhawatiran di hati Qiao Yue, Qin Yichen tertawa. Sebagai tuan pavilion muda Hong Guangzhong, dia tidak akan takut pada Yolin, jadi Anda dapat yakin. Oke, saat mendengar nama Liu Yun, mata indah Qiao Yue memancarkan warna lembut yang aneh. Ketika saatnya tiba, kamu juga bisa masuk dan mencobanya. Mungkin itu akan memberimu kesempatan besar. Warisan di Antiquity Battlefield tidak didapatkan oleh siapapun kecuali secara kebetulan. Qin Yichen tersenyum dan menyemangati, dan segera siluet itu berubah menjadi aliran cahaya, meledak dengan cepat. Ketika sejumlah besar pembangkit tenaga listrik bergegas ke arah tanah warisan, ke arah lain, dua kelompok orang dan kuda juga lewat dengan cepat. Dibandingkan dengan pasukan besar yang tersebar ini, mereka seperti pasukan dengan disiplin ketat, dan posisi mereka diam-diam. Tidak diragukan lagi ada celah yang besar. Di garis depan dari dua kelompok pria dan wanita ini, dua pemuda tampan berdiri di dekat tangan mereka. Kedua pemuda ini adalah persis dua pemuda yang berada di puncak loteng pusat di kota Wenxin. Setiap kali kedua orang ini mengambil langkah ringan, mereka terbang beberapa jarak 10 zang di udara. Kecepatan itu tidak secepat Royal Powerhouse, yang terus melaju. Monster, warisan ini, bantu aku menjaga di luar. Jangan biarkan siapapun masuk sebelum aku keluar. Tunggu aku untuk mewarisi. Aku tidak akan merampokmu. Pemuda tampan yang tampak cerah tersenyum pada pemuda lain yang terlihat sedikit aneh. Nada kata-katanya tidak memperhitungkan ribuan dinasti yang berpartisipasi dalam acara akbar dinasti. Gu Feitian, kamu juga sangat membenciku. Kami dinasti Changyu. Tapi kemampuan ini tidak tersedia. Dalam hal ini, pemuda dan pemuda yang terkejut itu tertawa. Haha, Yao Yu, kenapa kamu begitu rendah hati? Saya tahu tujuan Anda adalah benda itu, dan saya ingin mendapatkannya. Tetapi karena warisan ada di sini, selama saya mendapatkannya, saya tidak akan merampok benda itu dari Anda. Berbicara tentang hal itu, mata surgawi Gu Fei mengeluarkan air liur seteguk, dan kemudian berkata, dinasti Changyu Anda ditambah dinasti biru emas saya, untuk mencegah orang-orang yang disebut jenius yang tidak dapat menahan satu pukulan pun, tidak ada masalah. Hehe, tunggu sampai kamu mendapatkan warisan, aku khawatir itu adalah Chen Feng yang lain. Yao Yu terkekeh, dengan nada sarkasme. HMPH, bulan iblis. Jangan terlalu sombong.
bagaimana kamu bisa menelepon langsung? Putra Suci. Melihat sikapnya, ada kesuraman di mata Gu Feitian. Sikap yang terakhir jelas tidak membeli, tetapi tampaknya dia juga sangat takut pada bulan iblis itu. Segera, dia hanya bisa mendengus dingin dan tidak berbicara lagi. Dinasti Changyu adalah dinasti super di ranah dinasti. Kedalaman warisannya tidak lagi bisa dilacak. Konon jauh sebelum dinasti itu terbagi menjadi dinasti yang tak terhitung jumlahnya, dinasti Changyu sudah berdiri di atas kekuasaan ini. Dan dinasti emas, dahulu kala, tidak dianggap sebagai dinasti tinggi. Namun, karena sinar cahaya putra suci Chen Feng, dinasti mereka memperoleh sumber daya yang jauh melampaui kekuatan dinasti manapun. Dalam waktu singkat, dinasti emas dan biru mereka meningkat pesat dan dengan cepat naik menjadi pengecualian dari dinasti Changyu. Dinasti super lainnya. Karena ada beberapa saluran khusus, mereka juga memiliki lebih banyak informasi tentang Antiquity Battlefield daripada kota kekaisaran lainnya. Misalnya, mereka memiliki tujuan langsung untuk datang saat ini. Namun, warisan kuno ini merupakan variabel yang tidak terduga. Setelah percakapan tidak membuahkan hasil, Gu Feitian tidak lagi mengatakan bahwa dengan lambaian tangannya, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Di belakangnya, pembangkit tenaga listrik kekaisaran, yang memiliki disiplin tentara, segera menyusul. Dan tak lama setelah dua rombongan pria dan kuda mereka lewat, di bawah pohon besar, siluet Na muncul. Sepasang mata berkaca-kaca memandangi kuda dan manusia yang menghilang ke langit, bibir merah mencibir, dinasti Jinlan, dinasti Changyu. Itu lucu,